Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat untuk belajar bersama ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang Theory of Planned Behavior. Ya, teori ini cukup terkenal, cukup familiar di kalangan para peneliti, khususnya bagi mereka yang berasal dari psikologi atau kalau untuk akuntansi, mereka yang menekuni tentang akuntansi keperilakuan atau akuntansi manajemen. Oke, kita simak sama-sama ya. Teman-teman semuanya, pernahkah kita memilih sesuatu? Pastinya pernah dong ya. Melakukan sesuatu sering, itu setiap saat kita lakukan ya. Atau memutuskan sesuatu. Biasanya setelah kita memilih, kita akan memutuskan, gitu kan? Nah, tiga hal ini, baik itu memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, ataupun melakukan sesuatu, merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai tindakan atau perilaku atau dalam bahasa Inggrisnya behavior. Ya. Nah, pakar psikologi nih ya, seorang ahli psikologi bernama Ajzen, aduh bacanya gimana nih enaknya ya, kalau dalam bahasa Arab mungkin Ajzen gitu ya, atau kita bisa memanggilnya Ajzen. Tahun 19 ada jurnalnya pada tahun 1991 diterbitkan, menemukan sebuah teori yang kurang lebih dimulai dari seperti ini isinya, bahwa yang namanya perilaku itu dibentuk oleh yang namanya niat. Nah, bagi teman-teman yang muslim pasti sering mendengar hadis ini ya, inamal a'malu binniat gitu ya. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Nah, kalau Adzan ini mengatakan perilaku itu dibentuk dari niat. Nah, semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku, maka semakin besar kinerjanya. Kita sering mendengarkan kalau ada orang melakukan sesuatu kemudian gagal atau tidak sesuai dengan harapan atau nggak sesuai dengan target, ada kalimat yang biasa diucapkan orang lain adalah kamu nggak niat gitu. Nah, ini Adzan mengatakan perilaku itu dibentuk oleh niat. Oke. Niat sebagai pembentuk perilaku ini bekerja sama dengan yang namanya kontrol perilaku. Jadi ada niat, ada kontrol perilaku, bekerja sama membentuk perilaku. Apa itu kontrol perilaku? Kontrol perilaku adalah persepsi orang tentang kemudahan dan kesulitan melakukan sesuatu yang menarik. Jadi kontrol perilaku itu ibaratnya semacam pemikiran kita sendiri atau persepsi kita sendiri tentang suatu hal, bahwa segala sesuatu itu bisa jadi mudah, bisa jadi sulit, gitu kan? Nah, kontrol perilaku itu berbeda dengan locus of control. Kalau locus of control adalah ekspektasi umum yang tetap stabil di berbagai situasi dalam bentuk tindakan. Nah, kalau kontrol perilaku ini, dia justru hampir sama atau terinspirasi atau bisa dikatakan segaris ya, linear dengan yang namanya teori motivasi berprestasi. Ya, yang mengatakan tentang harapan keberhasilan. Jadi ada peluang seseorang melakukan sesuatu dan akan berhasil gitu. Nah, inti dari kontrol perilaku ini adalah dia yakin bisa, tapi dia sadar realitanya. Gitu. Jadi misalnya seseorang yang merasa dirinya biasa-biasa saja, kemudian targetnya adalah aku ingin lulus dengan IPK cum laude. Gitu. Bagi dia mungkin sulit, dia tahu itu sulit, tapi dia memiliki rasa optimis atau keyakinan bahwa oke, aku bisa. Sulit tapi aku bisa. Nah, kontrol perilaku kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, faktor yang membentuk niat selain kontrol perilaku itu juga ada yang namanya norma subjektif ya. Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi, pikiran seseorang atau bayangan seseorang tentang suatu hal yang akan dia lakukan terkait dengan bagaimana reaksi orang-orang di sekelilingnya. Gitu.
Nah, jadi kalau boleh kita ulang nih, niat tadi dibentuk oleh faktor kontrol perilaku, kemudian norma subjektif, dan satu lagi adalah sikap. Ya, jadi ada 3 faktor ini yang membentuk niat. Oke, sikap adalah sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak yang dapat diterima dari perilaku yang bersangkutan. Jadi sikap ini adalah bagaimana perasaan seseorang terhadap suatu hal. Perasaan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, 3 elemen ini dinyatakan mampu memprediksi niat baik secara langsung ataupun bekerja sama dengan yang lain gitu. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat gitu ya bahwa sikap itu akan membentuk niat bersama dengan norma subjektif dan juga bersama dengan kontrol perilaku. Nah, norma subjektif, tapi bisa juga norma subjektif bekerja sama dengan kontrol perilaku membentuk niat. Jadi cuma 2 faktor aja. Bisa juga sikap bersama dengan norma subjektif saja juga bisa. Atau bisa juga sikap membentuk bekerja sama dengan kontrol perilaku maka akan membentuk niat. Nah, ini adalah teori aslinya. Menurut Adson tahun 1991. Nah, bahwa attitude toward the behavior bersama dengan subjective norm dan perceived behavioral control itu diprediksi atau diyakini merupakan 3 faktor yang akan mampu memprediksi niat atau intention. Nah, dan intention itulah yang akan mampu memprediksi perilaku. Di sini bisa kita jelaskan bahwa jadi perilaku itu dibentuk dengan niat. Orang berbuat sesuatu itu pasti ada niatnya. Apapun itu niatnya. Nah, niat itu sendiri dibentuk oleh 3 faktor yang lainnya, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi, kontrol perilaku. Itu ya. Sampai di sini paham ya? Nah, gambar inilah yang kemudian disebut dengan theory of planned behavior. Nah, saya ulang ya. Nih ya, ini gambar dari theory of planned behavior atau teori tindakan yang terencana. Teori tindakan yang terencana yang menyatakan bahwa niat itu mempengaruhi atau membentuk ya, niat itu membentuk perilaku. Dan 3 faktor lainnya itu membentuk niat. Gitu. Nah, atau Adson mengatakan seperti ini, agak panjang penjelasannya ya. Teori perilaku terencana mendalilkan 3 penentu niat konseptual independen, yaitu sikap, tadi ya, kemudian norma subjektif sebagai prediktor kedua, yang ketiga adalah kontrol perilaku. Gitu. Jadi kita yakin bahwa seseorang itu bertingkah laku atau berbuat sesuatu itu karena ada niat di belakangnya. Nah, pembentuk niat itu sendiri ada 3 hal, yaitu sikap, norma subjektif, atau kontrol perilaku. Yang 3 faktor ini bisa secara bersama-sama atau juga bisa beberapa bagian saja. Itu yang perlu diketahui. Itu ya, tentang theory of planned behavior. Oke, nah teori plan of behavior ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori yang sebelumnya juga dikeluarkan oleh Adson. Namanya adalah teori tentang reason action, ya, teori tentang tindakan yang beralasan. Nah, ini adalah perluasannya. Oke, nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada satu sikap, satu persepsi, perasaan seseorang gitu ya, perasaan seseorang terhadap sesuatu yang menyatakan kalau aku diet, aku akan langsing dan menjadi sehat. Kemudian norma subjektifnya mengatakan kayaknya kalau aku diet orang nggak apa-apa deh, biasa aja. Terus kontrol perilakunya, tapi diet itu sulit sih, pasti berat. Cuma aku berharap bisa melakukannya. Oke, jadi aku berniat diet. Jadi ada 3 hal itu ya yang membentuk niat. Walaupun saya katakan tadi bisa bersama-sama, bisa hanya beberapa faktor saja, atau mungkin bisa hanya 1 faktor saja. Oke, mengapa perlu dipelajari di akuntansi, khususnya di akuntansi manajemen? Karena di akuntansi orang perlu mengambil keputusan dan bertindak untuk sesuatu.
baik itu menetapkan harga, investasi, membayar pajak, menetapkan strategi pemasaran, menetapkan produk, atau juga mengevaluasi pemerintah. Nah, berikut ini adalah aplikasi teori of planned behavior di akuntansi. Misalnya, meneliti tentang niat pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, meneliti niat pelaku UKM dalam membuat laporan keuangan. Oh, dua ya, sama ternyata. Kemudian meneliti kinerja, dan yang ketiga meneliti faktor yang mempengaruhi pemilihan produk. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti akan meneliti sesuatu yang terkait dengan perilaku, tindakan, baik itu pengambilan keputusan, memutuskan sesuatu, silahkan teman-teman menggunakan dasar teorinya adalah teori of planned behavior. Ini contohnya kalau misalnya teman-teman menemukan riset-riset akuntansi manajemen atau juga terkait dengan kewirausahaan, misalnya pengaruh apa dan apa terhadap minat berwirausaha atau terhadap niat berwirausaha. Itu ya. Oke, jadi materi kali ini tentang Theory of Planned Behavior dari Addison 1991. Oke, singkat saja, semoga dapat dipahami, dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disertakan atau dituliskan di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.